Semangat pagi semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Nah, pada listrik dinamis itu materi yang dibahas di sana adalah konsep hukum Ohm. Nah, tentu kita sama-sama mengetahui bahwa hukum Ohm berbunyi demikian. Kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan. Nah, kalau secara matematis berarti kita tuliskan seperti ini. Kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Sehingga sering dituliskan demikian, bahwa V sama dengan I dikalikan dengan R, atau I sama dengan V per R. Nah, inilah nanti yang akan kita gunakan untuk membahas soal yang tersegi pada gambar berikut. Nah, di dalam soal ini ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan, ya. Yang pertama di situ, berapa hambatan R-nya di sini? Oke. Kemudian yang kedua, berapa besar hambatan RPD atau hambatan dari seluruh rangkaian ini? Kemudian yang ketiga yang ditanya di sini adalah PPD, ya, tegangan di ujung-ujung P dan D. Dan yang terakhir adalah arus total, ya, arus yang mengalir pada rangkaian ini. Baik. Nah, bagaimana langkah-langkah mengerjakannya? Mari kita lihat. Nah, kalau kita amati gambar rangkaian berikut, ya, kalau kita amati gambar rangkaian berikut. Nah, coba kita lihat dulu di sini ujung titik P-nya ini. Oke. Di sini dia dibagi atau titik cabang ada di sini, berarti arus mengalir pada 4 ohm dan 2 ohm, dan juga arus mengalir pada 4 ohm dan rangkaian ini. Nah, kita misalkan ini arus yang mengalir di sini adalah IA. Kemudian arus yang mengalir di sini kita misalkan IB. Oke. Nah, sedangkan arus dari ujung P-nya ini kita sebut namanya I atau I total. Inilah nanti mau kita cari. Nah, coba kita amati di sini. Arus IB-nya ini menuju titik cabang lagi di sini. Oke, berarti di sini arus IB-nya ini dibagi lagi dia. Nah, dibagi dia ke 4 ohm yang di sini dan dibagi dia ke hambatan R yang di sini. Nah, kalau ini kita misalkan dia arus yang mengalir pada 4 ohm, kita misalkan IX boleh. Nah, kemudian arus yang mengalir pada R kita sebut namanya IY. Nah, lalu kalau kita amatin di sini ada tegangan 4 volt yang dihubungkan pada hambatan paralel 4 ohm dan R. Nah, tentu kita tahu bahwa jika susunan rangkaian paralel, jumlah tegangan sama. Berarti bolehlah kita tuliskan di sini bahwa tegangan di 4 ohmnya ini, ya, berarti tegangan di 4 ohm yang di sini adalah 4 volt. Demikian juga di R juga 4 volt. Nah, berarti, ya, bisa kita cari di sini arus yang berada di 4 ohm. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, berapakah arus yang di IX, ya? Berarti kalau kita lihat di sini IX sama dengan V per R. Seperti persamaan yang di sini, 4, ya kan, dibagikan dengan 4. Berarti kita menemukan IX-nya sebesar 1 ampere. Oke.
Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff bahwa arus yang masuk menuju titik cabang ini sama dengan arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Ya. Jadi kalau kita amatin gambar yang di sini ya, kalau kita amatin bahwa arus yang masuk menuju titik cabangnya yaitu IB sama dengan IX ditambahkan dengan IY. Oke. Nah, sehingga kalau kita lihat IB-nya itu adalah 2 ampere sedangkan IX-nya 1. Nah, ditambahkan dengan IY. Sehingga kita perolehlah dia IY sama dengan 1 ampere. Oke. Nah, karena yang ditanya adalah hambatan R, berarti IY sudah kita peroleh, tegangannya juga sudah ada di sini, berarti bisa kita dapatkan R-nya ini. Dengan menggunakan persamaan yang V sama dengan I kali R, maka kita lihat di sini. V sama dengan IY kali R. Nah, maka kita lihat di sini. V-nya 4 volt, I-nya tadi kita peroleh 1 ampere dikalikan dengan R. Nah, maka R sama dengan 4 ohm. Nah, demikianlah untuk mengerjakan option yang A. Oke. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan besar hambatan RPD atau hambatan pengganti seluruhnya? Nah, kalau kita gambarkan rangkaiannya ya, kalau kita gambar ulang rangkaiannya seperti ini ya, saya gambarkan rangkaiannya. Oke, ini dia hambatan yang 4 ohm, ini hambatan yang 2 ohm, kemudian di sini dia titik D. Oke, lalu di sini dia susunan rangkaiannya yang tadi kita temukan. Nah, di sini dia 4 ohm, lalu di sini dia R-nya, kemudian di sini 4 ohmnya. Yang ini kita lihat. Jadi kalau kita isi dia 4 ohm, kemudian di sini 4 ohm, lalu di sini dia tadi R yang barusan kita temukan adalah 4 ohm juga. Nah, kemudian untuk yang di sini dia 4 ohm, lalu yang di sini 2 ohm. Nah, ini titik P-nya. Nah, mari kita lihat di sini ya. Arus yang di sini tadi ya, arus yang di sini adalah I. Oke, arus yang di sini I. Lalu yang di sini adalah IA. Kemudian yang di sini tadi dia IB. Oke. Nah, di sini tadi dia IX, kemudian di sini tadi dia IY. Nah, jadi kalau kita lihat susunan rangkaian di sini paralel, berarti 4 dengan 4 paralelnya 2. Oke, paralelnya 2. Sehingga kalau saya gambarkan ulang lagi rangkaian jadi seperti ini dia. Nah, kalau saya gambarkan ulang seperti ini rangkaiannya. Ini titik P, kemudian masuk ke sini ya. Kita lihat 4 2, oke. Kemudian di sini dia 4, itulah ini tadi ya. Kemudian gabungan ini dengan ini paralelnya kan jadi 2 dia. Jadi ini 2, jadi susunan rangkaiannya seperti ini. Oke, ini titik D, ini titik P. Sehingga di sini dia 4 ohm, di sini dia 2 ohm, kemudian di sini dia 4 ohm dan di sini juga dia 2 ohm. Nah, ingat 2 ohm yang di sini adalah hasil paralel dari sini. Nah, kalau udah rangkaian seperti ini tentu sudah mudah kita selesaikan. Nah, yang ini dia, oke, kita serikan. Yang ini dia kita serikan. Berarti kalau saya tuliskan di sini ya, R seri yang pertama. Kita misalkan dia R seri A. Berarti di sini adalah 6 ohm. Dan R seri yang kedua, misalnya ini seri yang kedua kita sebut,
atau seri B ya, sama dengan kita peroleh juga di situ 6 ohm. Nah, berarti karena di sini kita lihat jadi rangkaian jadi seperti ini dia ya. Oke, ini titik P, jadi seperti ini dia. Nah, ini oke, seperti inilah dia. Jadi ini titik P, ini titik D. Nah, ini 6 ohm, maka ini juga 6 ohm. Nah, sehingga bisa kita peroleh berarti hambatan penggantinya RPD besarnya adalah 3 ohm. Kalau kita paralelkan ini 6 dengan 6, berarti hasilnya adalah 3 ohm. Nah, demikian untuk mengerjakan besar hambatan RPD. Nah, lalu yang bagian C ya, yang bagian C. Kalau yang ini tadi bagian B-nya. Nah, sekarang kita lihat bagian C. Nah, berapakah tegangan VPD? Nah, mari kita lihat di sini. Kalau di sini dia sudah ditemukan 2 ampere dan 4 ohm, berarti boleh kita cari di sini tegangannya, yaitu P sama dengan I kali R, berarti I-nya 2, R-nya 4. Jadi P sama dengan 2 dikalikan dengan 4, itu sama dengan 8 volt. Oke, nah kemudian di sini juga dia sudah ada 4 volt. Berarti dapat disimpulkan yang 8 volt ini berarti berada di sini. Ya kan? Nah, di sini tadi 8 voltnya, sedangkan yang paralel yang di sini tadi, yaitu paralelnya 2 ohm, yang ini tadi berarti di sini, yaitu besarnya 4 volt. Nah, ingat, pada susunan rangkaian seri terjadi pembagi tegangan. Berarti dapat disimpulkan tegangan untuk yang di sini dia, oke, tegangan untuk yang di sini besarnya 12 volt. Itulah ini tadi. Oke. Tegangan yang di situ adalah 12 volt. Nah, karena susunannya ini adalah paralel, maka tegangan di sini juga besarnya 12 volt. Oke, sehingga dapat disimpulkan bahwa tegangan di antara ujung-ujung P dan D ya besarnya ya 12 volt. Itu dia. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah berapa arus totalnya. Nah, mari kita lihat di sini dari gambar rangkaian yang sudah kita peroleh. Nah, berarti kan arus totalnya kan di sini, ya, hasil dari sini tadi ya. Nah, IA-nya berarti yang ini, oke, dan IB-nya juga yang ini, oke. Nah, mari kita lihat. Karena IB-nya sudah ada di sini, yaitu 2 ampere. Lalu IA-nya berapa? Nah, mari kita lihat di sini. Potensialnya di 6 ohmnya itu adalah 12 volt, R-nya 6, berarti boleh dong kita cari di sini IA-nya. IA-nya adalah P per R, berarti P-nya 12, R-nya 6. Berarti dapatlah dia 2 ampere. Nah, karena IB-nya di dalam rangkaian sudah dikasih tahu 2 ampere, maka sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff bahwa arus yang masuk menuju titik cabang sama dengan arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Nah, arus yang masuk dari sini I, yang keluar dari titik cabang ini adalah IA dan IB. Sehingga I-nya di sini atau sering disebut dengan I totalnya, berarti IA-nya 2 ditambahkan dengan IB-nya 2 sama dengan 4 ampere. Oke, demikian cara menyelesaikan susunan rangkaian dengan menggunakan konsep hukum Ohm.